Halo adik-adik, apa kabarnya? Hari ini sekolah minggu bareng lagi sama kakak Joy, kakak Vio, dan ada kakak pemain musik, ada kak Tabita, kak Joko, dan kak Anes. Sekarang kita mau mulai sekolah minggunya, kita siapkan hati kita nyanyikan lagu Ku Ada Sebab Anugerahmu. Semuanya ikut nyanyi ya. Jangan ada yang main-main lagi, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku ada sebab anugerahmu. Dari awal lebih sungguh-sungguh lagi ya adik-adik. Ada sebab anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat adik-adik boleh ikut angkat tangannya, terima kasih. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya.
Ikutin Kakak Vio berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Yesus yang baik, terima kasih terima kasih atas kesehatan, atas kesehatan, atas kekuatan, atas kekuatan, kesempatan kesempatan yang Tuhan berikan yang Tuhan berikan bagi kami, bagi kami, sehingga kami sehingga kami masih bisa masih bisa beribadah beribadah sekolah minggu sekolah minggu hari ini. hari ini. Tuhan, Tuhan, sebentar sebentar kami mau kami mau mulai mulai ibadah ibadah sekolah minggu kami. sekolah minggu kami. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan jamah Tuhan jamah ibadah kami ibadah kami supaya supaya menjadi menjadi ibadah ibadah yang layak yang layak di hadapan-Mu. di hadapan-Mu. Ajar kami Ajar kami untuk sungguh-sungguh, sungguh-sungguh untuk tidak main-main untuk tidak main-main selama selama kami kami memuji memuji dan memuliakan dan memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Tuhan, Tuhan, kami serahkan kami serahkan sekolah minggu kami sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. ke dalam tangan-Mu. Kami alaskan Kami alaskan doa kami doa kami di dalam nama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Udah siapkan adik-adik? Sekarang kita nyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita ya. Pakai gerakan ya semuanya. Ikut nyanyi ya. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Sekali lagi ya, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senang Senyum semuanya ya. dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, Besar Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Adik-adik tetap semangat ya untuk memuji Tuhan. Kakak tetap ajak untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyikan itu pujian Markas Iblis. Semuanya pakai gerakan ya adik-adik. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Katakan anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Sekali lagi markas iblis. Iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan,
Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Sekali lagi, markas iblis. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Katakan anak sekolah minggu, sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Bawa panah di tangan, bawa panah di tangan, bikin kacau iblis. Bawa pistol di tangan, bikin kacau iblis. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi itu pujian seperti wanita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Adik-adik bersikap yang baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetap setia untuk melayanimu. Semua angkat tangannya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau
sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi, sampai ku dapatkan, ku dapatkan mahkota kehidupanku. Setia melayanimu. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Ikuti Kakak Joy berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah kami sudah memberikan memberikan pujian ujian kami kepadamu. kepadamu. Biarlah Biarlah melalui melalui ujian kami, hatimu disenangkan. hatimu disenangkan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya tiba saatnya kami mau kami mau mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan Yesus urapi Tuhan Yesus urapi kakak yang akan bercerita akan bercerita tentang firman Tuhan. Tuhan, Memberkati setiap kakak-kakak kakak-kakak yang yang sudah melayanimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu GPDI Melati. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Kakak yakin adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Walaupun adik-adik sekolah minggu di rumah, tapi adik-adik tetap semangat dan bersukacita. Adik-adik sudah memakai tubuh adik-adik sudah memakai tangan adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Kakak yakin pujian adik-adik sudah menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kali ini kakak akan mengundang adik-adik semua untuk datang ke suatu pesta adik-adik. Di sini siapa yang belum pernah ke pesta? Kakak yakin adik-adik semuanya pasti sudah pernah pergi ke pesta ya adik-adik. Entah itu pesta ulang tahun, pesta pernikahan. Adik-adik pasti semuanya sudah pernah ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kalau adik-adik datang ke pesta, atau itu pesta ulang tahun atau pesta pernikahan, kira-kira apa yang dipersiapkan sama adik-adik? Baju yang bagus? Betul ya adik-adik ya. Pasti kakak yakin adik-adik semuanya mencari nih baju yang paling bagus, yang paling indah, yang paling bersih, yang tidak kotor adik-adik. Sehingga di saat adik-adik datang ke pesta itu, adik-adik layak untuk mengikuti pesta adik-adik. Nah adik-adik, hari ini ada seorang raja yang akan mengadakan pesta pernikahan anaknya adik-adik. Pestanya sangat meriah loh adik-adik. Yuk adik-adik, kita sama-sama kan saksikan pesta pernikahan itu. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik,
sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Nah, adik-adik sudah menyaksikan pestanya ya adik-adik ya. Nah, kali ini kakak juga akan membacakan undangan adik-adik. Kakak akan memberikan undangan dari Tuhan Yesus adik-adik. Undangannya itu ada di Matius 22 ayat 1 sampai 14. Nanti adik-adik baca sendiri di rumah ya. Nah, kakak percaya adik-adik semua pasti akan menerima undangan Tuhan Yesus, dan adik-adik pasti akan mempersiapkan diri untuk ke pestanya Tuhan Yesus adik-adik. Nah, adik-adik, kakak mau menjelaskan sedikit tentang video yang tadi adik-adik ya. Video tadi menceritakan tentang raja itu adalah seumpama Tuhan Yesus adik-adik, dan perjamuan kawin itu adalah surga. Dan para undangan itu adalah adik-adik semua, kakak, guru-guru sekolah minggu, papa, mama, itu adalah para undangan adik-adik. Undangan tamu-tamu yang diundang oleh Tuhan Yesus. Yang seperti tadi yang kakak katakan adik-adik, undangan sudah disebarkan. Kakak tadi sudah memberitahu undangan Tuhan Yesusnya. Ada di Matius, berapa tadi? Matius 22 ayat 1 sampai 14. Itu undangannya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tadi ke pesta itu, adik mempersiapkan pakaian yang bagus ya. Betul ya tadi ya. Mempersiapkan pakaian yang terbaik, yang bersih. Dan kalau pakaian itu biasanya dipersiapkan, disimpan di mana adik-adik? Di dalam lemari. Betul sekali, di dalam lemari. Tapi kali ini adik-adik, pakaian pesta yang akan kita pakai di saat undangan perjamuan kawinnya Tuhan yang Tuhan Yesus selenggarakan, pakaian pesta itu kita simpan di dalam hati kita adik-adik. Pakaian pesta itu bukan seperti pakaian yang adik-adik pakai, gaun yang bagus, baju yang terindah, yang termahal, bukan seperti itu adik-adik. Tetapi pakaian pesta yang dimaksud di sini adalah kehidupan kita adik-adik. Pakaian kemuliaan Allah adik-adik. Apa ya pakaian kemuliaan Allah itu adik-adik? Pakaian itu adalah pakaian yang merupakan perbuatan-perbuatan kita adik-adik. Nah adik-adik, sebenarnya nih ya, kita ini tidak layak adik-adik mendatangi pesta yang diadakan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Kita tidak layak, kita tidak pantas untuk datang bersama-sama untuk menikmati perjamuan yang Tuhan adakan adik-adik. Kenapa adik-adik? Karena adik-adik, pakaian yang kita pakai ini adalah sangat kotor adik-adik. Coba lihat adik-adik, lihat gambar ini. Sangat kotor sekali adik-adik. Karena perbuatan kita, adik-adik misalnya telah berbohong, telah mencuri, telah iseng sama adiknya, telah berantem melawan orang tua. Inilah pakaian kita adik-adik, perbuatan kita yang kita lakukan, sehingga pakaian kita ini sangat kotor sekali adik-adik. Nah, kalau adik-adik lihat pakaian seperti ini nih adik-adik yang sangat kotor ini, kira-kira ini pakaian ini pantas nggak sih adik-adik? Layak nggak sih untuk kita datang ke pestanya Tuhan Yesus? Layak nggak adik-adik? Tentu tidak ya adik-adik ya. Tuhan tidak menghendaki, Tuhan tidak mau para undangannya itu menggunakan pakaian pestanya itu sangat kotor, sangat buruk sekali, sangat tidak layak adik-adik. Terus bagaimana caranya ya adik-adik supaya kita tuh layak gitu menghadiri pesta pernikahan yang diadakan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus itu begitu baik ya adik-adik ya. Karena kita tidak layak, pakaian kita sangat kotor sekali, sehingga Tuhan Yesus rela datang ke dunia ini adik-adik. Dia rela untuk diapain adik-adik? Untuk disalib.
menebus dosa adik-adik semua. Karena adik-adik pakaian kemuliaan yang Tuhan berikan sudah kotor, sehingga Tuhan rela datang ke dunia ini, dan sehingga Tuhan mau nih mengganti nih pakaian adik-adik semuanya, pakaian kemuliaan adik-adik, pakaian rohani adik-adik menjadi, lihat, menjadi apa ini? Menjadi bersih, putih. Coba lihat adik-adik, ada nodanya tidak? Tidak ya, semuanya bersih. Kalau pakaian seperti ini kira-kira layak nggak adik-adik untuk berpesta? Pasti layak ya adik-adik ya. Nah adik-adik, di saat kita menunggu pesta itu akan dimulai adik-adik, kita nggak tahu kapan pesta itu akan dimulai, tetapi kita harus menjaga nih baju yang Tuhan ganti, nih baju kerohanian kita untuk tetap bersih adik-adik. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara kita terus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang sayang pada Tuhan Yesus, anak-anak yang mau berubah, mau meninggalkan pakaian adik-adik. Misalnya nih, adik-adik suka berbohong. Ayo di sini, siapa yang suka berbohong? Atau adik-adik yang masih suka mencuri. Mencuri itu bukan tidak selalu mencuri uang atau barang ya adik-adik ya. Mencontek pun itu adalah hal yang mencuri adik-adik. Dan masih banyak lagi perbuatan yang membuat pakaian kita kotor adik-adik. Karena Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini, Tuhan Yesus mau nih mengganti pakaian adik-adik yang kotor itu. Semua keputusan ada di tangan adik-adik. Apakah adik-adik mau memakainya, melepaskan pakaian adik-adik yang kotor itu, terus memakai baju yang telah disiapkan oleh Tuhan Yesus? Nah, pasti adik-adik mau dong ya, kakak yakin. Nah adik-adik, di saat kita menunggu pesta itu, mari adik-adik kita sama-sama kita menjaga pesta, menjaga pakaian pesta kita agar tetap bersih. Dengan adik-adik apa? Tidak berbohong, tidak apa lagi? Tidak mencuri, tidak melawan orang tua. Ayo di sini, siapa yang masih yang suka berbohong? Yuk kita sama-sama berubah adik-adik. Kita mau melepaskan pakaian kita. Kita mau menggunakan pakaian yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga pada saat nanti adik-adik Tuhan datang, Tuhan untuk mengadakan perjamuan kawin itu dengan kita adik-adik, pakaian kita bersih. Kita layak untuk menerima perjamuan kawin yang Tuhan sediakan adik-adik. Yuk adik-adik, di saat kita sudah mengenakan pakaian kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita mau menjaganya biar tetap bersih adik-adik ya. Biar tetap tidak ada nodanya. Karena nih adik-adik, kalau adik-adik tetap berbuat dosa, adik-adik masih suka mencuri, suka mencontek, melawan orang tua, nah bajunya akan menjadi kotor adik-adik. Kalau baju sudah kotor, kira-kira pantas nggak adik-adik untuk datang ke suatu pesta dengan pakaian kita yang kotor? Tentu tidak ya adik-adik ya. Kakak percaya adik-adik semua di sini anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang mau menjaga pakaian kemuliaan yang Tuhan berikan agar pakaian itu tetap bersih, tetap tidak ternoda dengan perbuatan-perbuatan baik kita adik-adik. Yuk adik-adik, cerita kakak sampai di sini dulu. Kakak percaya adik-adik semuanya sudah diberkati oleh cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita ya adik-adik ya. Kita mau berdoa dulu yuk sebelum kita tutup ibadahnya. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Ayo kakak tunggu dulu. Masih ada yang belum melipat tangannya, masih ada yang bercanda nih, masih ada yang lari-larian. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Nanti teman kita yang akan berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, untuk kita semua. Roh Kudus, jamah hati kami. Tuhan Yesus, kami ingin menyenangkan hati-Mu. Maafkan yang kami sudah berdosa. Berkati kakak Jen yang sudah bercerita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
Shalom adik-adik sekolah minggu. Kakak-kakak sekolah minggu mau mengucapkan terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah ikutan kompetisi Bible Storytelling. Kalian semua hebat-hebat loh. Dan terlebih lagi, Tuhan Yesus pasti disenangkan dengan video-video yang telah kalian buat. Nah, hari ini kakak akan mengumumkan pemenang dari Bible Storytelling kita. Untuk kelas Benyamin, juara pertama yaitu Stanley. Juara kedua yaitu Ashley. Dan juara ketiga yaitu Juan. Dan untuk kelas Yusuf, juara pertama yaitu Abel, juara kedua yaitu Emily, dan juara ketiga yaitu Miki. Oke, selanjutnya untuk kelas Yehuda, juara pertama yaitu Sherlyn, juara kedua yaitu Emma, dan juara ketiga yaitu Arjuna. Nah, sekarang untuk kelas Lewi, juara pertama yaitu Helen, juara kedua yaitu Lionel, dan juara ketiga yaitu Michelle. Yang terakhir, untuk kelas Ruben, juara pertama yaitu Kesia, juara kedua yaitu Yohana, dan juara ketiga yaitu Owen. Selamat ya untuk adik-adik yang telah menjadi juara di kegiatan Bible Storytelling kali ini. Kalian akan mendapatkan piala yang dapat diambil di gereja pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Dan bagi adik-adik yang telah mengirimkan video tetapi belum menang, jangan kecewa ya adik-adik. Kalian juga akan mendapatkan trofi yang bisa diambil di gereja juga pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Baiklah adik-adik, sekian pengumuman dari kakak. Tetap semangat ya adik-adik untuk selalu beribadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.